Doa-doa sudah dia panjatkan. Sholat duha, sholat malam. Dia berdoa kepada Allah setelah itu menginginkan dunia agar bisa terkabul dan tercapai perjuangannya. Dan endingnya ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Masih mentok. Ada satu pesan bijak diperuntukkan kepada para pejuang dunia. Siapakah pejuang dunia itu? Pejuang dunia adalah bukan orang-orang yang menginginkan dunia dan setelah mendapatkan dunia, dia menggunakan itu untuk kesombongannya. Digunakan untuk ujub kepada dirinya, digunakan untuk pamer kepada orang lain. Pejuang dunia bukanlah orang-orang yang menginginkan dunia dan setelah mendapatkan duniawiyah, dia gunakan untuk berfoya-foya. Bukan itu. Pejuang dunia di sini adalah bagi seorang laki-laki, seorang ayah, atau seorang ibu yang berjuang mendapatkan dunia untuk mencukupi anak keturunannya, mencukupi keluarganya. Dia mencari dunia untuk membahagiakan keluarga dan keturunannya. Itulah pejuang dunia. Atau orang yang menginginkan dunia dan setelah mendapatkan dunia, dia ingin membayar hutang-hutangnya hingga lunas. Karena dia sadar bahwa hutang piutang adalah urusan adamiah. Dan sang pejuang dunia tersebut tidak ingin memberatkan yang memberi dia piutang. Dia ingin membahagiakan orang-orang yang menolongnya dengan hutang dan dia ingin melunasinya, dan akhirnya yang memberi hutang itu akan senang mendapatkannya. Itu juga termasuk pejuang dunia. Ada lagi pejuang dunia adalah orang-orang yang ingin mendapatkan dunia dan setelah mendapatkan dunia dia gunakan untuk bersedekah, berdharma, menolong orang-orang yang lemah. Itulah sebagian dari seseorang yang disebut sebagai pejuang dunia. Akan tetapi kita sadar bahwa dunia ini diciptakan untuk semuanya. Orang yang buruk tingkah lakunya, buruk perangainya pun mendapatkan rezeki. Orang yang ngawur pun mendapatkan rezeki. Orang-orang yang dengan cara jahat ingin mendapatkan dunia, mereka pun mendapatkannya. Tapi sang pejuang dunia ketika menginginkan dunia, usaha bermacam cara sudah dilakukan. Keringat diperas sudah bercucuran. Otak diputar. Bagaimana caranya? Sudah dia maksimalkan. Doa-doa sudah dia panjatkan. Sholat duha, sholat malam. Dia berdoa kepada Allah setelah itu menginginkan dunia agar bisa terkabul dan tercapai perjuangannya. Dan endingnya ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Masih mentok dan mentok. Bahkan mungkin malah tambah hancur dan hancur. Apa yang harus kita lakukan? Ada satu pesan dari guru
yang pernah saya ingat. Kalau engkau dalam posisi seperti itu, doa terbaik adalah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Coba buka lagi surat An-Nuh. Surat Nuh maksud saya, ayat 10 sampai 12. Di mana bagaimana janji Allah kepada orang-orang yang beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena kita harus menyadari, jangan-jangan ada yang salah dengan diriku. Ada sesuatu yang kurang dengan diriku, dan kesalahan atau kekurangan itu bahkan ada dosa dari diri kita yang belum terkuat. Kita harus istighfari itu. Mungkin Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, agar suatu saat nanti siap menerima apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Beristighfar adalah untuk menghindarkan diri dari suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Kadang-kadang gini, kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah melakukan sholat malam, sholat duha, tapi harapan kita belum kesampaian juga, belum terkabul juga. Wah, Allah nggak adil ini. Wah, Allah nggak memenuhi janjinya ini. Katanya Allah berjanji, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Wah, Allah nih nggak beres ini. Jangan sampai seperti itu. Itu justru akan membuat diri kita terpuruk dan terperosok dalam kuburan energi-energi hubud dunia. Makanya istighfar ini dijanjikan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Bahkan di dalam sejarahnya Syekh Hasan Basri ketika didatangi murid-muridnya, yang satu menceritakan masalahnya kepada beliau, Syekh, saya banyak hutang, ini, gitu. Jawaban saya adalah istighfarlah kamu. Kemudian ada yang datang lagi menceritakan tentang kegelapan hidupnya, banyak masalah yang tidak kunjung selesai, masalah ada saja tak kunjung reda. Jawab Syekh Hasan Basri, istighfarlah. Ada yang datang dengan masalah keluarganya, berantem sama istri, anaknya bikin dia kecewa, berani menentang dan lain sebagainya. Hiruk pikuk masalah berkeluarga selalu datang pada dirinya. Solusi dari Syekh Hasan Basri, beristighfarlah kamu. Banyak yang datang dengan segala macam masalahnya, selalu dijawab oleh Syekh Hasan Basri, istighfarlah jawabannya. Ada salah satu murid yang menyimak nasihat-nasihat dari beliau, kemudian bertanya, wahai Syekh, kenapa saya dari tadi mendengar setiap masalah yang diterangkan kepada panjenengan dan minta solusinya, panjenengan selalu memberi solusi istighfar? Maka Syekh Hasan Basri menjawab, ini bukan janjiku, ini janji Allah, bahwa orang-orang yang mau beristighfar akan diberinya hujan deras. Hujan ini memperlambangkan air penyejuk, menggambarkan tentang kerezekian. Kemudian akan diberinya kebun-kebun yang luas, diberikannya anak-anak yang beranak pinak. Seperti itu adalah gambaran bahwa orang-orang yang mau beristighfar itu akan diberi rahmat dan berkah dari Allah, akan dibebaskan dari masalah-masalahnya. Mengambil pelajaran dari situ, makanya kalau panjenengan kula berdoa
begini begitu, tapi nggak kabul juga. Bermacam-macam doa kita ganti untuk mendapatkan cita-cita yang kita perjuangkan, seperti yang sudah kita bahas tadi. Seandainya itu belum terkabul, cobalah jalan terakhir, istighfar. Banyaklah istighfar. Istighfar dan istighfar. Insya Allah. Janji Allah di surat Nuh ayat 10-12 akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar saja, ya. Baik zahir maupun batin, cipta rasa karsa kita. Perbanyaklah istighfar. Insya Allah Rahman Rahimnya Allah akan datang kepada para ahli istighfar. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang suka bersih dan suka bertobat. Oke, gitu mawon. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Setelah doa engkau panjatkan, setelah keringat engkau cucurkan, setelah pikiran engkau curahkan, dan setelah usaha sudah engkau lakukan. Siapa tahu masih banyak salahnya, istighfarlah. Siapa tahu banyak dosanya, istighfarlah. Siapa tahu semuanya itu adalah perang kita dengan takdir Allah sebagai wujud kekufuran kita. Istighfar.